Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Salomita Kristi Sahabir dari Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Ini akan mengulas jenis-jenis korupsi, dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara, serta peran aparatur sipil negara atau ASN dalam memberantas korupsi. Memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan menolak praktik korupsi. Dalam menghadapi tantangan ini, ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk bersama-sama mencegah serta menindak tegas segala bentuk korupsi. 9 nilai prinsip anti korupsi. Jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Mandiri. Dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Sederhana. Memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Peduli, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Adil. Menurut KBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bentuk dari korupsi. Pertama, menyuap pegawai negeri. Kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Ketiga, pegawai negeri menerima suap. Keempat, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Kelima, menyuap hakim. Keenam, menyuap advokat. Ketujuh, hakim dan advokat menerima suap. Kedelapan, hakim menerima suap. Kesembilan, advokat menerima suap. Kesepuluh, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Kesebelas, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Kedua belas, pegawai negeri merusak bukti. Ketiga belas, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Untuk dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka memberantas korupsi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa saja tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Secara formal, tindak pidana korupsi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalamnya, tindak pidana korupsi telah dijelaskan di dalam 13 pasal. Selanjutnya, dari pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dapat dirumuskan menjadi 30 jenis. Mulai dari situ, yang tergolong ringan hingga luar biasa besar. Dari beragam jenis tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi di atas, kemudian dapat diklasifikasikan lagi dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut.
Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Halo teman-teman semuanya, ayo bergabung dengan kampus kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Banyak sekali macam prodi dan organisasi di lainnya. Ayo tunggu apa lagi? Mari bergabung.